Para pemirsa di seluruh Indonesia, selamat bertemu kembali di acara Mimbar Agama Kristen. Saya Pendeta W.B. Pariyama selaku Ketua Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku di Jemaat GPM Rehoboth mengajak kita semua untuk bersama-sama ke Maluku, khususnya di Jemaat GPM Rehoboth, dalam rangka melihat secara bersama seluruh aktivitas pelayanan yang khusus terkait juga dengan masalah-masalah lingkungan yang ditangani di Jemaat GPM Rehoboth pada khususnya dan juga di Kota Ambon dan Maluku pada umumnya. Selamat menyaksikan. Jemaat GPM Rehoboth memiliki sejarah yang sangat panjang, dimulai dari kehadiran tentara Belanda terutama di Kota Ambon, yang dengan demikian pemerintah Belanda pada waktu itu menghendaki agar seluruh tentara Belanda terlayani dengan pembinaan-pembinaan rohaninya. Dan oleh karena itu pemerintah memfasilitasi untuk membuat sebuah gedung sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan spiritualitas bagi seluruh tentara-tentara yang ada di Ambon. Pada waktu itu dibuatnya sebuah gedung gereja yang disebut sebagai Gereja Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Namun dalam perkembangan selanjutnya, karena jumlah anggota Jemaat Rehoboth mengalami peningkatan dari segi jumlah yang begitu pesat, diusahakan lagi sebuah gedung gereja yang baru, yang nanti menjadi cikal bakal dari pembentukan jemaat atau gedung gereja Rehoboth itu. Pada waktu akan dibangunnya gedung gereja yang baru, terjadilah pertikaian yang sangat luar biasa besarnya di antara pemerintah-pemerintah pada waktu itu, terutama pemerintah negeri yang berada di sekitar Kota Ambon itu. Terkait juga dengan permasalahan tanah di sekitarnya, termasuk juga tanah Gereja Immanuel yang nantinya akan menjadi pembangunan gedung gereja Rehoboth. Oleh karena itu, pada saat itu Residen Van Ekel langsung memediasi pelaksanaan pembangunan itu, dan karena itu dibuatlah gedung gereja yang disebut sebagai gedung gereja Rehoboth, yang artinya sebuah perdamaian setelah sebuah pertengkaran yang terjadi. Ini terinspirasi dari Kejadian 26 tentang perebutan sumur dari gembala-gembala Ishak dan gembala-gembala lainnya. Perkembangan Jemaat Rehoboth ini mengalami peningkatan yang luar biasa dari segi kuantitasnya, segi jumlahnya. Maka dari waktu ke waktu Jemaat Rehoboth lalu melakukan pemekaran jemaat. Pelaksanaan pemekaran itu berlangsung bagi beberapa jemaat, yaitu Jemaat Nehemia, Jemaat OSM, dan juga Jemaat Sinar. Walaupun terjadi pemekaran yang terus-menerus di jemaat ini, tetapi Jemaat Rehoboth tetap juga mengalami peningkatan yang luar biasa. Dan oleh karena itu sampai dengan hari ini Jemaat GPM Rehoboth memiliki jumlah yang sangat besar, yaitu 13.870 jumlah anggota jemaat yang dilayani oleh 5 pendeta organik GPM dengan SK Badan Pekerja Harian Sinode GPM, dan juga 6 pendeta non-organik dan 20 pendeta bantu. Pelayanan dilakukan dengan dibagi secara sektoral jumlah jemaat, jumlah sektor di Jemaat Rehoboth, yaitu 23 sektor dengan 83 unit. Tenaga pelayan yang ada selain pendeta itu adalah majelis jemaat dengan jumlah 166, 83 penatua, dan 83 diaken. Jemaat GPM Rehoboth adalah jemaat yang berada di lereng-lereng gunung, tapi juga ada di pesisir pantai. Ya, ini adalah rumah saya yang terkena musibah waktu tanggal 16 Juni tahun 2010. Kurang lebih pukul 22.30 waktu Indonesia Timur, ini kita kena musibah jadi ini batu yang longsor. Jadi ini batu yang berada di rumah saya ini kan semula dia dari atas. Mulai dari atas terus kenalnya rumah si korban, itu Pak Polinoya, bersama dengan istrinya, artinya 7 orang anak, 7 orang, itu yang berada di rumah itu semua yang meninggal.
pukul batu. Terus kemudian kena keluarga Alphonse, terus mendarat di sini. Kami sementara tidur. Saya sementara tidur sama istrinya di sini, di kamar tidur saya, istri dan anak. Kemudian batunya jatuh dari atas, dari muncul dari atas turun. Kedengaran itu gemuruh yang cukup kuat sekali. Saya pikir wah ini mungkin sudah gempa bumi yang mungkin rusak, dunia ini rusak mungkin begitu. Terus saya kaget. Terus kemudian saya refleksi terus saya loncat. Wah, loncat itu kurang lebih 2 detik aja. 2 detik terus batu yang ini dia pukul tembok kita pecah, kemudian terus dia temboknya pecah, pukul istri saya juga pecah dan anak. Nah, ya inilah batu yang sementara waktu tanggal 16 itu saya tidur di sini, itu anak kecil saya, kemudian istri saya di sini. Jadi coba bayangkan Pak, ini tempat tidur di sini, tempat tidur. Ini saya tidur di situ Pak. Ini saya tidur di kursi itu kecil sama istri saya. Coba bayangkan waktu itu kalau saya tidak cepat, artinya bukan cepat Pak. Itu kalau tidak cepat mungkin saya sudah mati, mungkin ditimis dengan batu ini, batu yang seperti begini mungkin saya dalam. Jadi coba membayangkan mungkin 1 hari juga belum bisa keluar saya kalau begitu, kalau alat waktu itu dari saya. Ya beta selaku umat Kristiani beta merasa bersyukur karena sampai saat ini bersama keluarga masih ada dalam keadaan yang sehat walaupun musibah yang sangat besar ini akan hampir beta punya kehidupan keluarga, anak saudara bahkan umat yang ada di tempat ini. Tapi puji Tuhan Yesus yang pernah lepas tangan daripada katong punya kehidupan, karena katong kalau setiap kali berharap pada Tuhan otomatis Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi katong punya kehidupan. Kesaksian yang disampaikan oleh Bapak Alo dan Ibu Debbie memberikan gambaran kepada kita semua bahwa memang pada saat mereka mengalami musibah yang sangat luar biasa itu, mereka juga merasa sedih dan trauma yang sangat mendalam terhadap kejadian itu. Namun demikian setelah mereka diberikan motivasi dan dorongan-dorongan iman kepada mereka, maka mereka kembali dapat menemukan eksistensi mereka sebagai umat Kristiani yang mampu untuk bisa bertahan terhadap berbagai macam tantangan yang dihadapi, termasuk tantangan seperti itu. Peristiwa yang terjadi ini adalah maksud Tuhan. Artinya bahwa kalau bukan maksud Tuhan bagi kami, batu yang sebesar ini kita sudah jadi mayat, mungkin sudah berapa lama, 3 bulan lebih. Ya. Dengan demikian kami waktu itu setelah batu ini menimpa di rumah kami, saya datang sini kumpul, sedangkan istri saya sudah berlumuran darah dan dibawa ke rumah sakit. Saya datang sini, saya bilang anak-anak kita berdoa dengan hati yang luluh. Saya cuma berdoa, Tuhan terima kasih Tuhan telah membuat mujizat yang sungguh besar. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah rencana Tuhan. Sebab memang ia juga berkata bahwa ada waktu manusia dalam hidup ini memiliki waktu-waktu yang berbeda. Ada waktu untuk hidup, ada waktu juga untuk mati. Ada waktu untuk tertawa, ada juga waktu untuk menangis. Bagi kita semua yang mengalami musibah itu, mari kita hidup dalam keyakinan yang sungguh dan tabah menghadapi semuanya dalam keyakinan kepada Yesus. Kepada kita semua sebagai umat Kristiani, mari kita turut mendoakan mereka yang mengalami musibah ini, tapi juga kita hidup dalam keyakinan yang sama juga bahwa Yesus akan tetap menyertai kita semua sampai kepada akhir zaman. Dan karena itu mari kita mendengar sebuah lagu dari paduan suara Jemaat GPM Rehoboth dengan judul Agung dan Mulia Namamu.
terkait dengan musibah yang baru saja terjadi pada bulan Juni kemarin yang menimpa anggota jemaat kami di Jemaat Rehoboth ini, maka bagi jemaat dan bagi Gereja Persekutuan Maluku akan tetap menjadi pergumulan bersama untuk melihat sebetulnya posisi tempat tinggal yang sementara ini didiami oleh seluruh anggota jemaat kami. Kami merasa bahwa ini menjadi tanggung jawab kita bersama, juga termasuk pemerintah daerah Kota Ambon, untuk melihat gimana relokasi terhadap semua anggota jemaat yang kebetulan juga anggota masyarakat yang mengalami musibah seperti ini. Pemerintah kota dan seluruh pemerintah daerah Provinsi Maluku juga dengan Gereja Protestan Maluku, dalam hal ini Jemaat Rehoboth, mulai melihat kejadian ini sebagai sesuatu yang mesti ditangani secara serius. Lokasi ini, wilayah ini ada di tempat wilayah yang cukup rentan dengan kejadian-kejadian seperti ini. Sebab daerah aliran sungai ini, karena konsekuensi dari sebuah urbanisasi, pemukiman-pemukiman lalu bertumbuh di mana-mana, termasuk di daerah aliran sungai ini. Nah, masalahnya pemukiman ini tidak bisa aman menghadapi kondisi fisik alam yang sewaktu-waktu bisa juga mengalami longsoran-longsoran seperti ini. Apalagi memang cuaca Kota Ambon yang sering diguyur hujan, sehingga tanah-tanah wilayah-wilayah ini seringkali mengalami kerenggangan, dan itu bisa berakibat terjadi bencana seperti kejadian pada tanggal 16 Juni tersebut. Jadi kita tidak bisa menghindar bahwa akibat kebutuhan perumahan penduduk, daerah-daerah aliran sungai ini pun terpaksa dimanfaatkan untuk pemukiman. Daerah-daerah yang rawan bencana alam karena kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan perumahan itu ada, ini mesti ditata. Hubungan antara manusia dengan alam ini sangat tergantung dari perilaku manusia untuk menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam. Kita masih tidak terlalu peduli terhadap alam. Contoh-contoh yang sering kita lihat, hampir sebagian besar sungai-sungai di Kota Ambon ini dipenuhi oleh sampah-sampah keluarga. Kesadaran membuang sampah itu masih sangat rendah, sehingga daerah-daerah sungai seringkali tercemari. Perilaku kita masih jauh dari harapan, tapi gereja tetap bertanggung jawab untuk selalu membawa perbaikan perilaku sehingga manusia dan alam bisa hidup dalam keseimbangan. Manajemen tata ruang Provinsi Maluku ini yang harus dibicarakan secara tuntas dulu. Sehingga misalnya kebijakan-kebijakan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah provinsi harus dalam kerangka mendorong pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah-wilayah lain di luar Kota Ambon. Kalau itu yang bisa dilakukan, maka kemudian tidak terjadi konsentrasi penduduk di Kota Ambon yang pada gilirannya menciptakan ketidakseimbangan ekologis, termasuk di dalamnya soal perambahan wilayah-wilayah yang mesti dilindungi. Ya, seperti kasus di Gunung Nona dan seterusnya, itu akibat belaka daripada sebuah kebijakan yang tidak terintegrasi selama ini di Provinsi Maluku. Lingkungannya ternyata sudah tidak mampu lagi untuk menanggung beban di atasnya. Ini kan merupakan akibat belaka dari proses migrasi dan urbanisasi yang terjadi masuk ke Kota Ambon. Manusia kemudian terus berjubel di Kota Ambon. Kita sudah harus mengubah gaya hidup yang ada di Maluku. Kita tidak harus meniru gaya hidup yang lain. Jadi saya tawarkan di sini ada seorang pemikir Kristen, Nes, yang menawarkan tentang pola hidup berhemat tadi itu. Kalau pola hidup berhemat tadi itu menjadi nilai yang kita kembangkan di Maluku, saya percaya bahwa kita akan terus memelihara keseimbangan ekologis antara daya dukung dan beban. Tetapi sejauh kita terperangkap masuk ke dalam
hiruk pikuk tawaran yang sedang terjadi ialah gaya hidup yang harus selebriti meningkat dari waktu ke waktu. Saya percaya bahwa eksploitasi di satu pihak akan menguras seluruh energi yang tersedia di Maluku. Dan yang kedua, dalam jangka menengah bahkan jangka panjang, daya dukung lingkungan itu akan mengalami persoalan yang cukup serius. Saudaraku yang kekasih, kalau kita berbicara soal lingkungan hidup, adalah merupakan hal yang sangat terpenting dalam kehidupan kita manusia. Kita melihat kesaksian Alkitab bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu terbaca dalam Kejadian pasal 1 pada ayatnya yang pertama. Dan dilanjutkan pada ayatnya yang ke-31 bahwa Allah melihat segala sesuatu itu indah dan baik. Ini berarti saudara-saudaraku yang terkasih bahwa lingkungan hidup yang di dalamnya ada air, tanah, laut, ikan, tumbuh-tumbuhan, dan segala macam yang ada di dalamnya adalah merupakan ciptaan Allah. Air, tanah, semua ekosistem yang ada bukan milik negara, bukan milik suku bangsa, ataupun bukan milik para pengusaha. Tapi semua ini adalah milik Tuhan. Dan milik Tuhan ini harus dijaga, harus dilestarikan demi dan untuk kehidupan manusia di dunia ini. Tapi terkadang saudaraku, karena dosa sering manusia menjadi serakah, manusia menjadi egois, manusia lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri dengan cara merusak apa yang sudah diciptakan Allah demi kelangsungan kehidupannya. Sehingga saudara-saudara, jangan kita heran kalau di mana-mana tempat, di berbagai daerah, terjadi berbagai macam bencana alam, seperti banjir, erosi, tsunami, dan sebagainya. Karena itu saudaraku yang terkasih, mari sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita terpanggil untuk melestarikan, menjaga semua sistem yang sudah diciptakan Allah, yang di dalamnya ada tanah, air, bumi, dan sebagainya. Melestarikan dan menjaga lingkungan hidup kita adalah wujud dari iman dan percaya kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus sebagai pencipta dan pemilik hidup ini. Lingkungan kita menjadi menderita, itu berarti sebagai manusia hidup kita juga akan menjadi menderita. Tapi ketika lingkungan kita sehat saudaraku, maka pasti kehidupan kita manusia akan menjadi lebih sehat. Wujudkanlah ini dalam kehidupan kita saudaraku. Ini kesaksian kita menjawab kasih dan kemurahan Allah yang Allah nyatakan dalam kehidupan kita dengan semua kekayaan alam yang diciptakannya bagi kita. Manfaatkanlah ini bagi kita supaya melalui semua ciptaan Allah ini ada keadilan, ada kesejahteraan, dan ada damai yang kita miliki sebagai anak bangsa. Inilah harapan kami, dan biarlah kita jadikan aset ciptaan Allah ini bagi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Allah menciptakan segala sesuatu bukan untuk memenderitakan kita, tapi supaya manusia hidup di dalam suasana damai dan sukacita. Para pemirsa di seluruh Indonesia, setelah kita menyaksikan bersama perjalanan panjang yang dilakukan di Jemaat GPM Rehoboth, terutama juga berbagai macam hal yang terjadi di jemaat ini, terkait juga dengan berbagai macam musibah-musibah yang ada, dan juga permasalahan-permasalahan pelayanan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bergereja tapi juga bermasyarakat. Maka hal utama yang tentu akan menjadi bahan perenungan kita bersama ialah bahwa kita semua, terutama sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan ini, kita mari belajar untuk tetap menghargai dan juga menjaga serta memelihara alam ciptaan Tuhan ini. Alam ini adalah ciptaannya,
Dan karena itu tugas kita adalah bagaimana kita harus mengembangkan alam ini untuk bisa menjadi berkat bagi kehidupan kita semua sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Supaya dengan demikian dari apa yang kita pelihara dan kita kembangkan itu akan juga menjadi sukacita dan kebahagiaan bagi kita semua yang hidup di dunia ini. Oleh karena itu, selama ini memang jemaat juga sudah banyak melakukan hal-hal yang terkait dengan lingkungan ini untuk kepentingan jemaat, tapi juga untuk kepentingan masyarakat. Karena itu marilah kita semua sebagai orang percaya di dalam Yesus, mari kita semua tetap menjaga, memelihara lingkungan itu. Sebagai tujuan untuk bersama-sama kita menciptakan keadilan, menciptakan kemakmuran bersama, demi kesukacitaan bersama juga sebagai umat Kristiani. Atas nama Jemaat GPM Rehoboth, kami merasa bersukacita atas pelaksanaan kegiatan ini. Dan karena itu, kami seluruhnya atas nama jemaat dan seluruh pelayan di Jemaat Rehoboth, kami mengucapkan selamat dan salam. Semoga berkat Tuhan akan memberkati seluruh masyarakat yang ada di Indonesia dan seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara sekalian. Shalom.